wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pemangku Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab Nyai Haji Nurdian Syakir dan Kiai Haji Muhammad Jumafi beserta keluarganya Allah bisami'na wa ata'na. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Akbar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengakui kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering sekali orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai terdiri dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, apabila kita melakukan dalam konsep ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan Allah agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilantasi dengan ikhlas, dengan kejujuran akan runyah dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri, tanpa sendiri pun menempatkan agama dalam prioritas kehidupan. Ikhlas dalam beramal menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktekkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentukan sesuatu perkara yang akan menjadi nanti pada akhirat di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang berani. Ini kamu telah menyandar gelar tersebut. Kemudian Allah melahirkan agar dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutikan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal kita ikhlas menjadi ukuran sebesar apa yang pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seorang beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni kita Allah dilakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dalam
melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadis riwayat tidak menjadi pada kita. Amin amin rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.